Tiara Gisela Putri. Ada Ibu. Raja Ulfa. Ada yang nggak hadir? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Baik, kita akan masuk pada pelajaran. Ibu akan kasih tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu kita mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan dan tentang persendian dan menjaga pada sistem gerak. Dan tujuan pembelajaran kedua itu adalah membedakan struktur persendian. Yang ketiga, menganalisis tipe-tipe persendian. Tujuan pembelajaran yang keempat itu ada mendemonstrasikan berbagai gerakan persendian. Dan tujuan pembelajaran terakhir itu kita menggunakan media presentasi untuk menyajikan data hasil analisis gangguan pada sistem gerak. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu tentang gangguan pada sistem gerak. Jadi kita akan membahas tentang pelajaran lagi ya. Silakan perhatikan. Topik pembelajaran kita yaitu gangguan pada sistem gerak. Jadi sebelum mulai pelajaran, Ibu akan nanya sama kalian. Sebelumnya kalian sudah ada belajar tentang sistem gerak? Belum. Jadi kalau belum, Ibu akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem gerak ya. Jadi gangguan pada sistem gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gangguan pada skeleton. Nah, jadi gangguan pada skeleton ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada fraktur, ada yang tahu apa itu fraktur? Ada, apa itu fraktur Tiara? Tulang yang tidak tampak dari luar. Fraktur kompleks patah tulang yang tampak dari luar dikarenakan tulang telah menembus kulit. Fraktur apulis, fraktur fatalis. Ya, benar. Jadi tadi Tiara cuma menyebutkan bagian-bagiannya. Jadi aku akan menjelaskan lagi apa itu maksud dari bagian-bagian fraktur tadi. Jadi tadi Tiara sudah menjelaskan tentang fraktur simplex ya. Jadi fraktur simplex itu berarti patah tulang yang tidak terdampak pada jaringan bar. Jadi ini pengertian dari fraktur simplex. Fraktur simplex itu tadi Tiara kan cuma menjelaskan bagian-bagiannya aja. Jadi ini Bu akan menjelaskan apa itu tentang fraktur simplex dulu. Fraktur simplex itu berarti patah tulang yang tidak berdampak
Tidak, Bu. Nah, jadi kalau kalian tidak pernah orang cedera, kalian lihat pada dicontohkan pada orang yang main sepak bola. Pasti ada kan setiap orang main sepak bola itu mengalami cedera. Jadi pas orang tuh main bola itu tulangnya itu sudah tidak baik lagi dan tulangnya itu sudah bergeser. Jadi akibatnya itu bisa mengalami patah tulang, keseleo dan sebagainya. Kalian ngerti? Ngerti. Jadi gangguan pada sendi itu terdapat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ini tadi kan gangguan pada skeleton, sekarang gangguan pada sendi. Gangguan pada sendi itu yang pertama itu ada dislokasi. Dislokasi itu penyebabnya yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan gantungnya itu sobek. Nah, seperti yang dijelaskan tadi tentang patah tulang itu tadi, jadi kan sendi kita itu tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Jadi karena itulah gangguan pada sendi itu terdapatnya dislokasi. Jadi contoh yang kedua itu ada artrosis. Jadi belum menjelaskan tentang artrosis ini. Artrosis ini adalah suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah tulang-tulangan otot kita itu menyatu. Paham? Paham, Bu. Jadi yang bagian ketiga itu ada terkilir. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Itu ada terkilir. Jadi penggantung terkilir itu adalah tertariknya ligamentrum ke posisi yang tidak sesuai. Jadi apa maksudnya tidak sesuai ini? Karena bergesernya tulang kita yang terkena serangan terkilir tadi yang tetapi sendi itu terkilir dapat terjadi karena gerakan tiba-tiba atau gerakan yang jarang dan sulit dilakukan. Nah, itu seperti kita olahraga, kita sebelumnya tidak pernah olahraga, jadi sekali kita olahraga itu tulang kita itu tidak menerima. Maksudnya itu seperti kita sudah olahraga, jadi tulang-tulang kita itu bergeser seperti sendi-sendinya. Paham? Paham, Bu. Jadi yang terakhir itu ada anikrosis. Anikrosis itu adalah yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan lagi karena tulang seakan-akan bersatu. Itu terdapat pada ruas punggung kita. Nah, ruas punggung kita itu terdapatnya anaklosis. Ya. Jadi ada lagi bagian yaitu yang namanya itu selanjutnya itu ada artritis. Ada yang tahu apa itu artritis? Ada yang tahu? Ada? Tidak? Tidak, Bu. Jadi artritis itu adalah peradangan yang terjadi pada sendi disertai rasa sakit. Jadi yang pada sendi disertai rasa sakit, tulang kadang-kadang mengalami perubahan. Artritis dapat dibedakan sebagai yaitu ada reumatoid, yaitu merupakan penyakit kronis yang terjadi pada jaringan penghubung sendi. Dan yang
degenerasi sehingga merangsang pembentukan tulang pada sendi. Dan yang ketiga itu ada geotralisis yang merupakan gangguan persendian yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme asam urat kita. Jadi itulah pembahasan tentang gangguan pada sendi. Sekarang ada lagi pembahasan tentang gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang itu terdapat menjadi 4 macam, yaitu ada lordosis, jadi aku akan menjelaskan apa itu gangguan pada tulang belakang. Yang pertama itu ada lordosis. Lordosis itu adalah suatu gangguan pada tulang belakang, di mana tulang belakang melengkung ke belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bengkok ke belakang. Itu lordosis ini terdapat pada tulang kita yang bagian belakang sini ya. Yang bagian belakang sini terdapatnya itu dinamakan dengan lordosis. Jadi yang kedua itu ada kifosis. Jadi kifosis ini adalah gangguan tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang, sehingga kelainan ini dapat terjadi karena kebiasaan kita menulis yang terlalu membungkuk yang dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi kan sekarang ini kalian sedang menulis. Kalian menulis membungkuk itu bisa terjadinya tulang kifosis kalian itu tidak baik, sehingga sekarang kan pada kita sedang belajar, kita itu pasti dalam keadaan membungkuk pada suatu belajar. Jadi untuk meningkatkan itu kita tuh tidak boleh lagi belajar dalam keadaan membungkuk, karena nanti tulang punggung kita itu akan rusak. Paham? Jadi yang ketiga itu ada skoliosis. Di mana skoliosis ini gangguan pada ruas-ruas tulang belakang bengkok ke samping. Kelainan ini dapat terjadi jika seseorang sering membebani salah satu tulang belakang dan itu sering dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi apa maksud dari skoliosis ini? Ini bisa berarti tentang kita pada saat belajar pergi ke sekolah. Kita itu sering kan ke sekolah dalam sekali itu beberapa kali, ya kan? Jadi dalam keadaan itu tidak baik untuk punggung, karena punggung kita itu bersifat lemah dan tulang-tulang dari punggung ini bersifat lembut. Jadi usahakan kalau kalian pergi ke sekolah, isi tas kalian itu tidak membebani dan tidak membuat punggung kalian merasa sakit. Itu berdampak pada skoliosis, ya. Dampak ini terjadi pada bahu kita, karena kan kalau kalian pegang tas yang berat, pasti kalian rasakan bahu kalian sakit kan? Ya. Itulah penyebabnya. Jadi usahakan kalian tidak menaruh buku dan lain sebagainya itu di tas, karena bisa memalukan berat ya. Jadi yang keempat itu ada subluxasi. Jadi subluxasi ini yaitu kelainan pada tulang belakang bagian leher yang menyebabkan kepala miring ke kanan atau ke kiri. Itu penyebabnya bisa dialami pada saat kita tidur. Jadi pada saat kita tidur itu kita
tulang belakang kita. Jadi selanjutnya itu ada gangguan karena faktor psikologis. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan tentang gangguan pada tulang belakang. Jadi yang selanjutnya itu yaitu gangguan pada tulang psikologis. Gangguan karena faktor psikologis. Jadi yang sekarang ini adalah gangguan karena faktor psikologis. Nah, jadi gangguan pada karena faktor psikologis ini terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada rheumatis. Jadi pada rheumatis ini merupakan pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan metabolisme vitamin D, kalsium fosfor dan magnesium yang berpotensi menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok sehingga seperti berjalan itu seperti huruf O ataupun huruf S. Pernah kan kalian pasti ada kan teman kalian yang berjalan pola X dengan O, ya kan, ada kan? Nah, itu tuh terjadi pada dia waktu kecil karena kekurangan vitamin D dan magnesiumnya, sehingga tulang kaki tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan kelainan pada saat berjalan. Pasti kalian sudah paham kan apa itu berjalan tentang sistem O dengan X? Paham? Oke. Jadi yang kedua itu yaitu ada tentang mikrosefalus. Jadi pada mikrosefalus ini didapatnya pada bayi karena kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepala lebih kecil daripada ukuran normal. Nah, jadi maksud dari sini kita bahas pada anak bayi yang mengalami tulang kepala itu lebih kecil dari pertumbuhan anak bayi yang normal. Karena ini bisa terjadi karena faktor usia kandungan ibunya itu tidak mencukupi. Jadi masih usia 7 bulan dia sudah melahirkan, sehingga kan anak tersebut tidak normal. Tidak normal sebagai kayak anak yang melahirkan pada usia 9 bulan. Pada usia 9 bulan itu kan anak itu sudah mengalami bagian-bagian tubuh yang normal, tidak seperti anak yang berusia kandungan 7 bulan yang berakibatnya itu seperti prematur, sehingga ukuran tubuhnya pada saat dia melahirkan itu lebih kecil daripada usia 9 bulan. Jadi inilah yang disebut dengan mikrosefalus. Paham? Jadi yang ketiga itu yaitu ada osteoporosis. Jadi yang ketiga ini ada tentang osteoporosis, yaitu kerapuhan tulang karena kekurangan hormon laki-laki atau perempuan. Penyakit ini menyebabkan tulang mudah patah. Jadi tulang kita itu mudah patah itu yang berakibat terjadinya osteoporosis yang tidak stabil. Ya. Dan yang keempat ada tuberkulosis tulang. Jadi tuberkulosis tulang itu yaitu suatu keadaan yang dapat mempengaruhi tekanan fisik dan fisiologi tulang. Jadi kalau tulang kita itu tidak normal, itu berakibat karena tuberkulosis tulang itu tidak bisa menjalankan bagian-bagian sistem sarafnya pada tulang. Ya, jadi inilah pengertian tentang dan macam-macam tentang gangguan
geriatris itu kurangnya latihan fisik dan kurangnya beraktivitas. Nah, jadi pada saat kita kurang beraktivitas, sistem gangguan otot kita yang atrofi ini yaitu tidak bisa berfungsi karena maka dari itulah dianjurkannya kita berolahraga dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi tubuh kita ini tidak boleh banyak berbaring. Tubuh kita itu semakin banyak kita melakukan aktivitas sehari-hari, akibat dari kita itu atrofi tadi itu yaitu menghilangkan kemampuan kontraksi otot. Jadi kontraksi kita pada saat kita tidak lebih banyak melakukan aktivitas, jadi tulang otot kita itu tidak berlangsung dengan baik. Jadi pengobatan yang dapat dilakukan jika kita tuh mengalami penyakit dengan kurang olahraga itu adalah seperti kita melakukan pemijatan. Pemijatan yang dilakukan itu bisa 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dan yang kedua itu adalah rangsangan pada listrik. Nah, pasti kalian tahu kan, pada saat misalnya ada keluarga kalian yang mengalami atrofi atau gangguan pada otot, yang mengobat dengan cara alternatif. Cara alternatif itu bisa jadi aktif itu seperti ada produksi tentang itu pengobatan pakai listrik. Nah, itu cara pengobatannya bila terjadinya gangguan pada otot kita. Jadi itu pencegahannya itu yaitu kita tuh harus makan makanan bergizi dan sering beraktivitas. Kita sering beraktivitas itu tubuh kita itu baik, sehat. Beda halnya dengan kita tidak sama sekali melakukan aktivitas. Jadi yang kedua itu ada hipertrofi. Jadi hipertrofi itu di dalamnya adalah besarnya otot. Penyebabnya itu adalah otot dilatih secara berlebihan. Contohnya kebanyakan nge-gym, otot kita tuh tidak baik juga. Jadi nge-gym yang dianjurkan itu bisanya 2 atau 3 kali seminggu. Jadi pada saat otot kita itu sudah besar dengan tidak besar dalam keadaan wajar. Nah, itu tuh bergambungnya pada hipertrofi. Itu tuh olahraga nge-gym itu terlalu berlebihan. Jadi pengobatan yang bisa dilakukan itu pakai terapi akupuntur. Jadi pencegahannya yang dapat dilakukan itu adalah melatih otot sewajarnya saja dan mengurangi aktivitas nge-gym. Seperti yang tadinya nge-gym sehari bisa diubah dengan 2 kali dalam seminggu saja. Yang ketiga itu ada hernia abdominal, yaitu gangguan akibat sobeknya otot abdominal pada bagian yang lemah sehingga usus merotot ke bawah ke dalam rongga perut. Jadi pada saat perut kita itu tidak merasakan enak atau perut kita itu merasakan adanya gejala-gejala, itu disebabkan dari hipertrofi abdominal. Dan yang keempat itu adalah kelelahan otot. Kelelahan otot itu terjadi karena aktivitas yang terus-menerus seperti yang Ibu jelaskan tadi. Akhirnya terjadi kelelahan itu tidak mampu lagi berkonsentrasi dengan baik. Ya. Jadi banyak macam-macam gangguan pada otot. Nanti Ibu akan kasih penjelasan tentang gangguan pada otot ini yang bisa kalian pelajari, ya? Ya, Bu. Nah, jadi inilah penjelasan tentang gangguan pada sistem gerak yang mana terjadi
banyak-banyak belajar ya di rumah ya. Karena sekarang kita sedang maraknya COVID-19, jadi kita tuh harus bisa jaga diri kita. Hindari dulu keluar rumah ya yang berlebihan. Keluar rumah secukupnya saja. Ya Bu. Kalau kalian di rumah itu bagusnya baca-baca aja buku tentang pelajaran-pelajaran kita, supaya kalian bisa memudahkan pelajaran dan bisa memahami. Sudah siap? Kalian ke depan nilai. Jawaban kalian sudah bagus ya. Berarti kalian memahami apa yang ibu sampaikan. Jadi, aku akan kasih ribuan